أيها الحاضرون الأعزاء، البرنامج التالي التوجيهات والإرشادات من شيخنا الكريم الشيخ الحاج نور خالص مصباح، فليتفضل عليه مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, bunyai, para masyayikh, utamanya panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Muzaki. Kalau di UIN Sunan Ampel beliau disebut profesor. Kalau di UIN beliau layaknya seorang kiai. Kecuali ilmunya, juga adabnya dan rasa takutnya kepada Allah itu syarat menjadi seorang ulama. Terima kasih berkenan rawuh Prof untuk membersamai anak-anak kami. Jajaran Forkopimda Pak Bupati atau yang diwakili Kapak Kesra, sampaikan terima kasih pada Pak Bupati. Pak Bupati itu sangat baik kepada saya. Kalau beliau hari ini tidak bisa hadir, pasti ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Juga Bapak Kapolres atau yang mewakili sampaikan pada Pak Kapolres, sapinya sudah datang di pondok. Sekarang sudah habis. Mohon tahun depan dikirim lagi. Pak Dandim sampaikan kepada Pak Letkol Sobirin
Terima kasih. Kemarin saya ketemu di mana itu Koperasi Merah Putih di Jenwangi kok belum ada. 2 hari berikutnya tanahnya sudah diuruk. Ya, terima kasih ada koperasinya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidz dan ustadzat, utamanya pimpinan-pimpinan lembaga di bawah pesantren modern Al-Amanah, Setia, Sekolah Tinggi Islam Al-Amanah, yang tadi dapat pesan dari Profesor Zaki, anak-anak yang ke UINSA, tolong komunikasikan dengan beliau. Mana anak-anak yang belum dapat perguruan tinggi ya, tulis namanya, Anda kirim kepada beliau. Tolong Ustadz ya, biar Profesor Muzaki nanti yang ngatur. Dan saya harap Profesor Muzaki berkenan membersamai kita bukan hanya dalam acara seperti ini, tapi berkenan memberikan nasihat kepada pesantren dan lembaga kami. Pimpinan Madrasah Aliyah, mana Ustadz Mansur? Nggih. Pimpinan SMP Bilingual Terpadu 2, Gus Ulil, mana Gus Ulil? Oh, kalau pimpinan SMP Bilingual Terpadu 1, Ustadz Saiful, SD Antawirya, TK Kupu-Kupu, namanya TK Kupu-Kupu. Alhamdulillah luar biasa. Pengasuh pesantren Amanatus Salam, ini putra nomor 1, ini Zanuba, ini Amanatus Salam, cucu saya yang kemudian pengasuh AIC di Keras, Ahmad Nun, ini putra saya yang nomor 5. Jadi di Jenwangi itu tinggal 3. Gus Ulil, Gus Iza, sama Gus Aji. Tapi alhamdulillah didukung asatidz dan ustadzat yang banyak, sehingga walaupun rodok kewalahan, tapi semua berjalan dengan baik. Ya. Dari organisasi sosial kemasyarakatan, dari PCNU, alhamdulillah berkenan rawuh yang diwakili Sekjen. Alhamdulillah. Juga dari KONI. Juga dari Ansor, juga dari lembaga yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Para wali santri yang kami muliakan, Bapak Ibu, santri sekalian yang saya sayangi, sangat banggakan, saya banggakan, yang setiap hari kadang-kadang menerima kemarahan. Tapi setiap hari kita berkumpul. Pertama, mari kegembiraan dan kebahagiaan ini kita ungkapkan dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimat sederhana, sering kita baca, tapi menjadi kehilangan makna karena begitu seringnya. Padahal afdhalud du'a alhamdulillah, afdhalud dzikri la ilaha illallah. Di dalam Al-Quran, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalimat alhamdulillah itu istimewa. Ketika seseorang ingin memahami anugerah dan nikmatnya yang Allah berikan dari pagi sampai pagi, tiap menit, tiap detik, tiap jam, wiridkan alhamdulillah.
Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, sahabat-sahabatnya, orang-orang yang mencintai dan menjunjung sunnahnya. Tidak banyak yang kami sampaikan karena kepada anak-anak saya sudah berkumpul, kepada wali santri, sebagian juga sudah berkumpul, dan ketika berkumpul kemarin terima kasih Bapak Ibu wali santri, saya disangoni banyak, amplopnya banyak, tak hitung sampai berjuta-juta itu. Tak hitung sampai punya itu berjuta-juta. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bukan jumlah uangnya yang saya hargai, tapi di dalam uang itu berapapun jumlahnya ada doa, ada harapan, ada kebahagiaan yang tersembunyi di dalam uang itu. Sehingga ketika saya menghitungnya itu rasanya di dalam hati itu penuh kesyukuran. Alhamdulillah, terima kasih, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada anak-anak ya. Sekarang sudah menyelesaikan tahapan, kalau di dalam thariqat itu ada makomat. Ada makomat. Ya, kalian sudah sampai di makom SMA, makom aliyah. Jadi dari TK, SD, SMP, SMA. Tentu tiap orang kepingin mencapai makom makrifat, makom wusul. Maka ketika di dalam bidang ilmu pengetahuan, kalau pengen wusul, itu ya S1, S2, S3, kemudian profesor seperti Profesor Zaki ini. Keistimewaannya bukan masalah standar gajinya atau kemungkinan kedudukannya, tapi pada kemungkinan terbukanya mukasafahnya sesuatu. Sehingga yang dilihat oleh makom aliyah berbeda dengan yang dilihat oleh makom doktor. Nah, ini keindahannya. Sehingga seorang yang mencapai gelar doktor, dia akan melihat sudut-sudut yang paling kecil di dalam realita. Baik itu yang dilihat, atau yang didengar, atau yang dia rasakan, atau yang dia alami. Kamu nggak bisa bayangkan, kok dokter kayak apa ya? Tapi kalau nanti sudah betul-betul dokter, kamu akan bisa merasakan banyak realita di dalam kehidupan yang membuat kamu semakin paham dengan Tuhanmu, yang membuat kamu semakin enggan untuk melupakannya, yang membuat kamu semakin mencintainya. Ini sekali lagi selamat, moga-moga kalian meneruskan perjalanan lebih lanjut. Kepada Bapak Ibu wali santri juga saya ucapkan selamat. Tidak mudah untuk membersamai putra-putri ini selama 3 atau 6 tahun di pesantren. Keluhan-keluhan itu mungkin nyaris setiap hari. Sandal hilang, baju hilang, duit habis. Kadang-kadang dipanggil ke kantor, macam-macam persoalan. Tapi keistimewaan orang tua itu justru pada kesulitan anak itu. Jadi kalau kita ibadah hanya mengandalkan sholat, itu mesti menimbulkan tertawa. Besok kita sowan kepada Allah bersama-sama, kemudian diperiksa sholat kita, itu guyok nih. Karena jumlahnya sudah sedikit, khusyuknya enggak patek. Allah tahu ini, maka diberikanlah amanat.
yang kelihatannya bukan amal, bukan amalia seperti layaknya sholat yang harus datang ke masjid. Sehari-hari, orang tua yang bekerja dengan keringat, kemudian mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, kemudian mengirimkan anaknya di pesantren untuk membeli buku, membeli kitab, membeli baju, membeli jas. Ada ibu yang hanya di rumah, dia bingung tambahan apa yang didapat. Maka setiap hari dia hanya menadahkan tangannya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wah, ini kekasih Allah. Allah menyimpan 3 hal di dalam 3 hal. Menyimpan ridhonya di balik ibadah. Menyimpan murkanya di balik maksiat. Menyimpan kekasihnya, walinya di balik manusia-manusia biasa. Tadi saya baru melihat TikTok dan saya mempercayainya. Orang yang kaya, teman-teman kaya, itu nggak ingin diketahui. Nggak ingin. Jadi kalau di Indonesia ada orang yang kaya 1, 2, 3 sampai 30, ini 1 sampai 5 sampai 6 itu hanya pegawainya orang kaya saja. Orang kaya yang sebenarnya mungkin ada di nomor 30. Karena orang yang benar-benar kaya itu menyimpan, nggak ingin diketahui. Demikian juga orang yang dikasih oleh Allah, kadang-kadang disimpan menjadi orang tua biasa. Orang tua biasa yang setiap hari datang mengunjungi anak, yang setiap hari berjuang untuk memberikan pendidikan terbaik kepada anak, dan dia tidak pernah berharap suatu ketika saya ngenger kepada anak. Enggak. Karena itu amanat dari dia, saya ingin memberikan yang terbaik kalau besok saya meninggal dunia. Ya Allah, ini amanah yang kau berikan, aku serahkan kepada engkau. Hebat. Selamat pada Bapak Ibu, jenengan sudah mengamalkan itu selama 3 atau 6 tahun. Terus selesaikan sampai anak itu mencapai makomat tertinggi dalam dunia pendidikan, S3, meniru Profesor Zaki ini. Bapak Ibu yang sangat saya muliakan, anak-anak, wisuda ini tentu bukan seremonial ya, bukan menandai kalian selesai pendidikan. Tapi wisuda ini yang pertama memberikan penghargaan. Saya tidak terlalu mikir, kalian pinter atau tidak, itu saya tidak terlalu mikir. Tapi kalian bertahan 6 tahun, aku 3 tahun, dan pendidikan itu berproses 24 jam. Itu dahsyat. Itu dahsyat. Ini yang ingin kita hargai. Maka acara ini kita hargai untuk itu. Yang kedua, dalam acara ini teriring doa dan harapan dari para guru-guru kalian dan orang-orang yang kita hadirkan. Moga-moga suatu ketika bintang itu bertebaran di langit, bintang-bintang itu adalah kalian. Tepuk tangan. Agar saya tidak ragu, karena kalian setelah ini sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Ini guru itu di dalam bahasa Arab mu'allim. Padanan atau muratib dari mu'allim itu ada mudaris, ada murabbi, ada mu'addib, ada mursyid. Siapapun, apalagi guru, bisa mendefinisikan dirinya dengan definisi tadi, mu'allim, murabbi, mudarris, mu'addib, mursyid, maka guru ini akan bisa mengajar bukan hanya dengan lisannya, tapi mengajar dengan hidupnya, dengan pandangan matanya, dengan sikapnya, dengan perbuatannya. Bukan hanya dia bisa mengajar pada saat dia berhadapan dengan, dia bisa mengajar ketika dia berpisah di tempat yang jauh.
Demikian juga santri. Kalimat yang perlu saya sampaikan, cara pandangmu terhadap sesuatu itu menentukan apa yang akan kamu dapatkan. Ketika kamu menganggap guru-gurumu itu seperti tadi, mursyid, muadib, murabbi, mudarris, muallim, maka gurumu yang biasa ini akan menjelma seperti itu. Dimanapun kamu berada. Urusan guru matematika, guruku akan guru kimia. Oh, tidak seperti itu. Nanti kamu akan mendapatkan butir-butir kalimat, butir-butir sikap, butir-butir perbuatan yang membuat kamu, iya ya. Saya pernah mengalami, guru saya itu terkenal adalah sakti. Sakti. Ilmu kanuraganya top. Zaman dulu banyak dari seluruh Jawa Timur itu datang ke pesantren saya untuk mendapatkan gemblengan. Sehingga di dalam pikiran saya, guru saya ini adalah ilmu kanuraganya top. Tapi saya kecewa. Selama mondok di sana tidak pernah mendapatkan itu. Bahkan ketika saya keluar juga tidak pernah mendapatkan itu. Sekian tahun kemudian saya sekolah di Jogja, beliau datang ke Jogja, kemudian mengumpulkan alumninya. Dia menyampaikan kalimat, mungkin bagi teman saya itu biasa. Tapi saya mencatat beliau menyampaikan, ini kalau kamu baca, mesti dikabulkan. Saya dek. Persepsi saya tentang guru ini, saya dapat kalimat itu. Ternyata kalimat itu membersamai saya menghadapi ketidakmungkinan hidup, menghadapi tantangan-tantangan hidup, menghadapi persoalan-persoalan hidup, persoalan di tengah, di hadapan kita. Saya bacakan itu, selesai. Dukun-dukun yang pengen berardu ilmu, saya bacakan kalimat itu, tunduk. Dan sekian tahun kalimat itu membersamai saya, sehingga hal yang tidak mungkin yang berhadapan dengan saya terpecahkan, terjawab. Saya menjadi kuat dengan kalimat itu. Oleh karena itu, walaupun kalian sudah keluar, guru-guru kalian yang biasa-biasa itu, persepsikan sebagai bukan saja muallim, tapi jadikan dia mudarris. Jadikan dia murabbi, jadikan dia muadib, jadikan dia mursyid. Maka dengan itu kalian tidak pernah kehilangan arah. Karena guru saya, guru kamu selalu bersama dengan kamu. Terakhir, saya kasih hadiah, kemarin sudah. Wirid Ghazaliyah dibaca setelah subuh. Wirid Ghazaliyah dibaca setelah subuh. Berapa kali? 10 kali. Jadi 100. Moga-moga itu bisa membuka pintu-pintu yang tertutup. Memberikan solusi dari persoalan-persoalan yang pasti akan kamu hadapi. Karena orang yang ditakdir Allah menjadi orang hebat pasti akan diberikan rintangan. Tapi bagi mereka yang ingin mencapai derajat maqamat tertinggi menurut Allah, pasti orang yang memiliki kualitas untuk tersenyum, welcome terhadap persoalan-persoalan. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat berpisah. Moga-moga ketemu di lain kesempatan dalam suasana yang lebih baik. Kepada Profesor Muzaki, terima kasih berkenan rawuh dan membersamai kita. Saya harapkan lebih intens
memberikan nasihat kepada kami, sebuah institusi pendidikan yang sederhana di sudut kampung, tapi walaupun di sudut kampung, cita-cita dan harapannya seperti yang diajarkan Profesor Zaki, kami punya cita-cita dan harapan setinggi UINSA yang megah itu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.